Rumah Sakit Advent Bandung, Manado. Kami persilakan Dr. Ruben. Kali dia bilang Pak itu mempelai. Coba dulu mau lihat tuh tertawa senyum. Baiklah. Andris, unmute yang lain, Andris. Tolong unmute itu. Cita-cita. Nah, perkawinan Oke. Baiklah, kami ucapkan selamat malam dan salam sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Dalam pertemuan malam hari ini dengan maksud yang sudah disampaikan tadi, izinkan kami untuk beberapa menit ke depan untuk memberikan latar belakang dan penjelasan secara garis besar, poin-poinnya, karena nanti secara rinci akan ada forum yang lebih panjang waktunya untuk membedah segala hal-hal yang bersifat insiden-insiden yang terjadi. Dan kemudian izinkan kami untuk mengusulkan suatu konstruk yang kami rasa sangat baik dan sangat benar untuk kita menciptakan Rumah Sakit Advent yang berkualitas, menciptakan sistemnya, dan kemudian strategi apa yang dia akan lakukan, dan kemudian operasionalnya, yaitu realita daripada pelayanan dokter, perawat, dan segala pekerja-pekerja di rumah sakit ini, baik dalam bidang pelayanan kepada pasien, dan juga kepada penunjang, administratif, sarana, dan semua hal yang kita inginkan. Jadi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kami adalah konstruktif dan ingin sesuatu hal yang baik. Pada dasarnya kita menghormati akan pimpinan-pimpinan kita, tetapi kita juga harus memiliki suatu pendirian dan juga pemahaman yang cukup sehingga kita bisa menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar, serta memohonkan untuk kiranya dengan roh kekristenan, dengan kemanusiaan penuh hormat, bahwa kiranya kita menjalankan sesuatu yang baik, yang beradab, yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, dan juga hukum-hukum organisasi, bahkan hukum-hukum yang dipegang atau yang ditinggikan, disupremasikan oleh pemerintah bangsa negara kita. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk membawa pengantar kepada pembahasan malam hari ini mengenai pendirian saya atau pendapat saya yang dibentuk selama bertahun-tahun, sampai saya sekarang umur 60 tahun, sejak menjadi seorang yang aktif di dalam organisasi Gereja Advent, khususnya Pemuda Advent, dan juga Persatuan Mahasiswa Advent Fakultas Kedokteran Unsrat Manado, kemudian juga Senat Mahasiswanya, dan juga kegiatan-kegiatan organisasi lainnya, dan sebagai objek dan subjek hukum, juga belajar untuk mengetahui apa-apa yang merupakan aturan-aturan yang menjadi dasar daripada kita melaksanakan sesuatu yang baik dan beradab. Pada tahun 1993, saya berada di Rumah Sakit Advent Bandung, dan saudara-saudara sebagian ada di sana, Pak Lukman ada di situ, Pak Leo Nusawakan juga, dan teman-teman yang lain. Direktur Rumah Sakit Advent Bandung pada saat itu adalah Dr. Simon Tumarere, dan dia pergi mengikuti akan konferensi kepemimpinan Advent sedunia yang dilaksanakan di Brazil. Saya kurang tahu tahun berapa dia menghadirinya, tetapi pada tahun 93, beliau mengeluarkan suatu paper dan memberikannya kepada saya. Banyak paper yang dia berikan, tapi salah satu yang menarik bagi saya adalah demokrasi di dalam Gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Saya membacanya dan saya mendapatkan pencerahan. Dan saya ingin bagikan kepada saudara-saudara sebagai dasar mengapa
saya berdiri teguh atau kekeh, atau orang bilang mempunyai prinsip, atau saya tidak melawan, tetapi saya harus menyatakan mungkin saya tidak setuju bila mana hal-hal tertentu itu terjadi, khususnya di dalam gereja Masehi Advent hari yang ke-7 yang kita cintai ini. Mengapa demikian? Karena hal yang berikut ini. Kita hidup pada saat ini, saudara-saudara, di era demokrasi. Bukan diktator, bukan komunisme, sosialisme, kita adalah suatu demokrasi. Kita gereja Advent mengakui demokrasi, dan di dalam paper tersebut menyatakan bahwa demokrasi juga berlaku di dalam gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Oleh sebab itu, saya selalu berusaha, memang kita mengetahui bahwa setiap orang mempunyai pertimbangan objektif dan subjektif. Namun sedapat mungkin kita harus meninggalkan subjektivitas, oh ini teman saya, oh ini suku saya, oh ini adalah kesenangan saya. Kepada hal yang sesuai dengan logika kita, pertimbangan kita yang baik. Walaupun dia teman, tapi kalau dia melanggar, kita harus menyatakan, tamang, orang tetap batamang, orang mau masuk surga. Tapi ini boleh begini, karena aturan kita. Dan saudara, kita ikuti policy, tapi policy itu hanya bersifat secara situasional dan kondisional. Bila mana situasi dan kondisional tidak memungkinkan atau ada alasan yang lebih luhur, policy boleh dirubah, policy boleh digugurkan, policy boleh diganti. Tetapi prinsip itu adalah hukum yang tidak dibuat oleh manusia. Policy adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Tetapi policy adalah hukum yang dibuat oleh alam, oleh Tuhan. Harus suci, harus jujur, harus benar. Dalam keadaan kondisi, situasi apapun juga prinsip tidak pernah berubah. Kondisi dan boleh berubah, tetapi kita harus hidup dengan prinsip yang tidak berubah. Mari kita jelaskan. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Yang paling berdaulat bukanlah raja, bukanlah diktator, bukanlah ketua, bahwa dia adalah yang paling berdaulat. Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Ya, kita tahu Tuhan itu yang paling berdaulat. Tapi di atas bumi ini, rakyat adalah yang paling berdaulat. Rakyat ini adalah terdiri dari oknum-oknum person-person yang semuanya sama dan sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Namun ada orang-orang yang dijadikan pemimpin, yaitu mereka diangkat oleh rakyat untuk menjadi pemimpin mereka untuk waktu yang tertentu dan terbatas. Mengapa dia diangkat? Karena ada tugasnya. Pemimpin itu mempunyai tugas dan rakyat itu mempunyai tugas. Umat itu bertugas. Saya umpamakan ya, direktur atau pimpinan daripada umat atau ketua itu harus seperti apa? Nah, ini ada dua hal. Rakyat yang memiliki kedaulatan mengangkat dan memberi mandat atau amanah kepada pemimpin. Dan tugas daripada rakyat atau umat adalah menghormati, mencintai, dan menuruti pimpinan dalam rangka mencari solusi untuk kelompok kita ini. Kemudian, pemimpin yang menerima harus menghargai mandat dan amanah yang diberikan. Kemudian tugasnya adalah mengayomi rakyat, memimpin rakyat, dan mencari solusi bagi masalah-masalah yang ada pada rakyat. Permasalahan dan kemudiannya terjadi harmoni. Karena pemimpin itu memang lebih tinggi derajatnya untuk sementara waktu, tetapi dia mengayomi, mencintai, dan memimpin dengan aturan-aturan yang benar, dan rakyat juga mendukung dia dan mau bekerja sama dengan pemimpin ini. Terjadilah harmonisasi, dan tujuan dari organisasi ini tercapai. Namun, bila mana keadaan yang sebaliknya terjadi atau disharmoni,
maka pemimpin itu tidak lagi mengingat bahwa dia menerima mandat dan dia merasa bahwa dia seakan-akan paling berkuasa. Dia adalah wakil Allah dan apa yang dia katakan sudah pasti benar. Dia tidak mengayomi, bahkan arogan, dan tidak memberi solusi bagi masyarakat atau umatnya. Ini adalah permasalahan utama daripada pemimpin yang lupa diri. Terjadilah keadaan yang tidak demokratis partisipatoris, melainkan merasa bahwa dia berkuasa dan dia mulai menjaga kekuasaannya diri untuk dia boleh abadi. Kalau boleh lebih daripada periodenya. Dia boleh melakukan banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang tidak demokratis. Kemudian masalah berikutnya adalah kepada rakyat yang tidak menghormati pemimpinnya. Walaupun mereka yang mengangkatnya, walaupun melalui proses representasi, mereka tidak menghormati pemimpin itu, mereka tidak menuruti apa yang diperintahkan, dan mereka juga tidak mendukung solusi-solusi yang ada, terjadilah permasalahan dan disharmoni. Jadi saudaraku yang kekasih, saya tidak akan menyebutkan secara mendetail apa-apa yang menjadi disharmoni antara kami pada waktu itu adalah menjabat direktur dengan teman-teman direksi bersama atau kepada pengurus yang ada di atas kami. Tetapi menurut kami bahwa pemimpin ini sudah tidak melakukan apa yang seharusnya, yaitu mengayomi, yaitu tidak mengayomi, menurut persepsi kami agak arogan karena tidak mau berdialog, tetapi melakukan tindakan-tindakan tanpa pemberitahuan. Tidak elok, tidak baik. Kami diberikan wakil-wakil di mana kami tidak mempunyai suara atau tidak bisa menyatakan hal-hal yang lain. Yang nantinya kita akan buktikan dengan fakta-fakta, dokumen-dokumen dan rekaman-rekaman dan kesaksian-kesaksian. Sehingga akhirnya bukan solusi yang terjadi, tetapi disharmoni dan lembaga yang kita cintai, rumah sakit ini, menurut saya, mengalami masalah-masalah yang bertambah. Bukan berarti bahwa tidak ada masalah atau semua sudah beres di zaman kepemimpinan kami, tetapi dengan kekisruhan yang terjadi, malah hal-hal yang tidak perlu menjadi masalah malah tidak terjadi. Lalu di bawah kami, apakah ada sikap yang tidak menghormati, tidak menuti, dan juga tidak memberi solusi, baik kepada saya, kepada atasan kami, dalam hal ini pengurus, dan juga sekunder juga adalah pembina dan pimpinan UNI, ya itu boleh ditafsirkan, dan saya juga harus menyampaikan dengan fair, bahwa sebagai manusia, saya juga memiliki hal-hal yang perlu dikoreksi, dan itu fair. Tetapi ada hal-hal yang lain yang saya mau mengoreksi kepada pimpinan. Oleh sebab itu, kita harus saling mendengarkan. Kalau saya sebagai bawahan memiliki hal-hal yang melanggar aturan-aturan yang ada, maka saya harus mendengarkan kepada pimpinan saya. Tapi pimpinan kami juga, kalau mereka objektif dan mereka demokratis partisipatoris, bila mana ada hal-hal yang kami sampaikan, adalah aspirasi kami, adalah kerinduan kami untuk good corporate governance dan good clinical governance, yang itu juga didukung oleh undang-undang. Maka sebaiknya dibukakanlah suatu kesempatan untuk kita bisa. Dan usulan kita dengan jangka waktu tertentu itu harus didengarkan. Tetapi bila mana tidak didengarkan, maka kami akan minta ulang, dan tentu yang masih boleh kita laksanakan secara damai adalah melalui jalur hukum. Karena hukum itu menghormati Tuhan. Yang tidak dibolehkan oleh Alkitab adalah membawa akan perkara kita kepada pemimpin yang lalim, yang zolim, pemimpin yang diktatorial. Tapi kalau pemimpin itu adalah objektif, dia itu wajar, dia itu logis, dan dia adalah baik, tentu kita boleh meminta nasihat kepada
hukum-hukum negara. Karena itu adalah hal yang juga didukung oleh Alkitab. Untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab menurut saya secara terlalu bebas dan menyatakan bahwa tidak boleh segala perkara itu dibawa kepada hakim. Oh, kalau begitu orang mencuri biar aja. Biarlah dia curi atau dia melakukan. Sedangkan di dalam organisasi gereja kita ada disiplin. Dan orang-orang yang itu tetapi disiplin ini ada tata caranya yang saya tidak perlu mengelaborasi pada saat ini. Saya kira kita semua mengetahui hal itu. Sedikit untuk memberikan gambaran kepada saudara mengenai disharmoni yang terjadi antara kami, direktur dan pengurus, dan juga secara sekunder mungkin kepada pembina kita yang kita hormati, maka saudara harus kita mempelajari akan skema ini. Bahwa ini adalah suatu badan hukum yang namanya adalah Yayasan Rumah Sakit Advent Manado. Di bawah yayasan hukum ini, dia membentuk suatu badan usaha. Dia boleh membuka beberapa badan usaha, yaitu bisa buka restoran, klinik, balai pengobatan, pabrik roti, dan lain sebagainya, yang terkait di dalam tugas-tugasnya. Tetapi dalam hal ini yang saya ketahui, yang dia buat, barulah badan usaha Rumah Sakit Advent Manado. Jadi di dalam yayasan ini ada organ 3, pembina, pengawas, dan pengurus. Dan di bawah daripada pengurus ada suatu badan usaha yang namanya rumah sakit. Yayasan rumah sakit itu adalah yayasan yang diatur oleh undang-undang yayasan. Rumah sakit itu adalah suatu badan yang juga diatur oleh undang-undang rumah sakit. Maka pengurus tidak mempunyai kewenangan masuk ke dalam badan usaha yang dipimpin oleh direktur sebagai kepala rumah sakit, pemimpin tertinggi di rumah sakit. Pemahaman daripada pengurus bahwa karena dia itu mengurus yayasan, maka rumah sakit ini juga yayasan. Yayasan punya aset, benar itu. Tetapi yayasan ini sudah disendirikan, aset-aset ini dimandatkan, didelegasikan kepada seorang direktur untuk memimpinnya, dan itu diatur di dalam undang-undang. Direktur mempunyai bawahan manajer-manajer dan kemudian seluruh staf atau pekerja-pekerja. Nah, ketidakpemahaman daripada pengurus bahwa dia tidak boleh masuk ke dalam rumah sakit, yaitu untuk kamar-kamar rumah sakit itu diatur oleh pengurus yayasan. Keuangan daripada operasional rumah sakit ini sudah diambil alih dan juga dipegang oleh pengurus seluruhnya. Sehingga direktur untuk apa lagi mau mengolah, selalu minta terus harus meminta kepada pengurus. Tidak ada kemandirian lagi daripada direktur. Saya tidak membeberkan secara satu persatu secara faktorial. Tetapi saya menyampaikan secara umum permasalahan utamanya disharmoni antara pengurus dengan direktur karena term of reference atau pembagian hak dan kewajiban antara pengurus dan direktur ini tidak berjalan dengan baik. Direktur tidak diberikan kesempatan secara demokratis untuk turut serta. Tahu-tahu di hadapan daripada sekretaris eksekutif Divisi Asia Pasifik Selatan, Bapak Pendeta Wendel Mandolang, yang saya hormati, Bapak Vicky Rory, menyerahkan. Dan apa yang disampaikan oleh Pendeta Wendel Mandolang adalah, kenapa ini melulu dikuasai oleh yayasan dan majelis? Kenapa hal-hal yang lain-lain, mana direktur punya? Kenapa? Ya saya bilang saya nggak dilibatkan. Jadi membuat aturan itu menurut saya arogan dan sepihak. Tidak melibatkan dengan baik. Walaupun saya bawahan. Saya tidak diajak untuk membawa itu atau bersama-sama di Bali. Lalu kemudian pada waktu, oke lah kalau di Bali karena itu adalah urusan keuangan. Tetapi waktu ke Batam, itu wadir kami diajak untuk pergi. Tapi kenapa direkturnya tidak? Ya saya tidak tahu apakah topik itu dibahas atau tidak, tetapi buktinya adalah bahwa
sebagai direktur, kita tidak bisa lagi mengatur akan dasar-dasar hukum yang mengikat kita semua. Mengikat saya dan mengikat juga atasan-atasan saya. Jadi, yang kita melihat pada saat sekarang ini adalah bahwa pengurus menurut saya perlu untuk lebih introspeksi dan menyadari diri, jangan mau mengambil alih akan rumah sakit ini sampai kepada urusan-urusan di bawah direktur, malah memerintah manajer dan staf di bawah direktur tanpa memberitahu secara elegan atau elok kepada direktur. Direktur, kami mau ini, saya mau perintah dulu. Sebaiknya demikian. Walaupun mereka atasan, tetapi kepala rumah sakit bukanlah seorang pengurus. Dan kemarin juga, ya mungkin ini perlu menjadi pembelajaran bagi ketua pengurus dan pengurus pada umumnya, bahwa sertijab, serah terima jabatan direktur, dari kami, yang tadinya diarahkan kepada Bapak J.D. Fikri Roring SHMH, itu adalah suatu anomali dan suatu hal yang patut dipertanyakan. Dan saya menyatakan itu dengan baik-baik, dengan sopan, dengan suara yang baik di hadapan semua hadirin yang hadir pada sertijab tersebut, bahwa mohon saya harus menyerahkan kepada direktur yang baru atau PLH atau PLT yang juga adalah seorang direktur, seorang dokter maksud saya, dokter yang mempunyai pengalaman di bidang rumah sakit. Oleh sebab itu, kita pada saat ini belum melaksanakan sertijab. Saya masih menunggu kapan pengurus akan memanggil dengan seorang dokter. Kalau seorang dokter dan memenuhi syarat, saya akan serah jabatan dengan baik, karena kedua belah pihak harus memenuhi peraturan hukum dalam hal apapun yang ada di rumah sakit. Selanjutnya, saya ingin bacakan akan beberapa hal yang untuk menjadi pemahaman kita sekalian. Detailnya tentunya saya tidak akan beberkan secara vulgar atau terlalu gamblang di sini, tetapi bagi saudara yang mengetahui insiden-insiden yang sudah terjadi, boleh memahami bahwa kami bukannya arogan, tetapi justru kami mengangkat akan kedaulatan hukum. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, pasal 33. Setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, saudaraku yang kekasih, saya ingin mengkritisi akuntabel. Bahwa ada jabatan-jabatan yang diserah terimakan tanpa ada laporan pertanggungjawaban. Tanpa ada pertanyaan mengenai hal-hal tersebut. Dan hutang-hutang itu sudah begitu besar, tetapi mana akan detail-detail daripada kerugian-kerugian yang telah terjadi pada hal-hal tersebut. Dengan menyatakan begini bukan mengerti saya juga mau lari bea dan kalau direktur yang lalu tidak diminta laporan, kenapa saya harus membuat laporan? Saya juga harus kalau memang hal itu demikian. Jadi permintaan untuk kita melakukan rumah sakit ini yang aturan yang sebenarnya sebaiknya sudah dimulai kalau bukan kemarin, ya hari ini dan besok juga. Lanjut, organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, untuk pelayanan medis, untuk keperawatan, untuk penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksa internal, administrasi umum, dan keuangan. Oke, pasal 34, ini mengenai kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahasakitan. Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia. Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit. Pemilik rumah sakit adalah, kita sebut dengan hormat, di dalam yayasan adalah pembina, dan representasi daripada pemilik adalah pengurus. Jadi dia juga berperan sebagai pemilik, maka seorang ketua pengurus janganlah menjadi seorang direktur, walaupun hanya untuk 1 menit saja. Karena itu harus diangkatlah direktur, karena tanggung jawab rumah sakit itu atas nyawa, atas pasien. Dan seorang SH, menurut Undang-Undang Indonesia, tidak termasuk di dalam
eligibilitas untuk menjadi direktur rumah sakit. Penjelasan sudah cukup jelas. Jadi yang dimaksud dengan kepala rumah sakit adalah pimpinan tertinggi di rumah sakit. Kalau di yayasan itu pengurus atas harta dan kekayaan. Tetapi untuk urusan-urusan pasien, mungkin kita boleh berdebat. Oh, kan keuangan ini adalah kami boleh ambil pengurus. Jadi direktur tidak usah urus uang. Oke, boleh saja. Tetapi dibuatlah aturan yang tertentu. Untuk apa ada wadir keuangan? Itu adalah tidak efektif bila mana pengurus yang mengolah keuangan. Tidak perlu saya ada seorang wadir keuangan dan dilapisi lagi oleh kabag keuangan, dilapisi lagi oleh chief accountant. Jadi perlu dipikirkan kalau memang pengurus mau mengambil alih keuangan operasional sehingga tidak membedakan antara keuangan yayasan dan keuangan daripada rumah sakit. Dikiranya keuangan rumah sakit itu juga keuangan yayasan. Nah, di dalam hal ini, di dalam bertahun-tahun kami berada di Uni Barat, kita sudah melihat perbedaan ini, apa kewenangan daripada wadir keuangan dengan bendahara yayasan. Nah, silahkan kita boleh bedah dan kita melihat bagaimana peran daripada kedua jabatan ini dalam sama-sama mengelola uang. Lalu sistem keuangannya itu hanya satu, Sanplas. Apakah Sanplas ini adalah kewenangan daripada pengurus yayasan ataukah wadir, kabag, dan chief accountant kami? Silahkan. Nah, ini karena belum ada jelas terjadi kekisruhan dan tentu saja kita tidak bisa menyatakan siapa yang benar salah selagi kerangka hukum kita ini masih tidak memenuhi syarat atau tidak mengaturnya dengan jelas. Lanjut. Pimpinan rumah sakit tidak boleh merangkap jabatan manajer di rumah sakit lain. Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap sebagai kepala direktur. Kepala direktur rumah sakit, unsur pelayanan medik rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang rumah sakit. Kemampuan dan keahlian di bidang sakit sebagai maksud pada ayat 3 diperoleh pendidikan formal, misalnya dia adalah MARS atau MMRS. Pelatihan, sertifikat-sertifikat, dan atau pengalaman bekerja di rumah sakit. Oke, sudah lebih spesifik. Lalu ini menjadi lebih spesifik lagi. Direktur rumah sakit mengikuti pelatihan rumah sakit itu adalah pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, rencana strategi bisnis, rencana aksi strategis, rencana implementasi rencana tahunan, tata kelola rumah sakit atau governance, standar pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi rumah sakit, pengelolaan sumber daya manusia. Jadi saudaraku, dengan menerapkan ini, kalau ini ada dituliskan di dalam kita punya anggaran rumah tangga dan juga peraturan internal rumah sakit, alangkah bermutunya rumah sakit ini. Tetapi apa yang kami saksikan bahwa pengangkatan direktur dan wadir-wadiran ini dibuat terlalu simpel. Tidak ada memintakan apakah ada dokumen-dokumen ini kepada kami, direktur, wadir keuangan, dan wadir medis yang dibuat pada tanggal 12 Juli tahun 2022 ini. Saya bisa meyakinkan karena saya sudah menanyakan dengan tertulis kepada pengurus dan juga tembusan kepada pembina. Mengapa mengangkat akan direksi pada saat sekarang ini dengan tidak ada kriteria? Sedangkan pada bulan Juli tahun 2020, ketika kami disaring untuk menjadi direktur, itu ada 7 calon, ada 12 panelisnya, dan kriteria-kriterianya itu sangat rapi disusun. Apakah dia berintegritas, apakah dia mempunyai pengalaman, apakah dia bisa ini dan itu dan itunya. Di dalam tahun 2022 ini tidak ada. Maka seorang yang tidak capable dalam membuat rencana strategi bisnis, bahkan formularium obat pun, itu boleh tembus menjadi wadir. Nah, sekarang kita mau mencari direktur. Oke, apakah kita mau mencari direktur yang memenuhi syarat? Dan ini secara hukum, Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 971 tahun 2029, tentang kompetensi penjabat struktural rumah sakit.
apakah pengurus kita baca ini? Sudahlah kalau pembina, karena pembina itu tidak perlu tahu apa-apa lebih banyak mengenai perumahsakitan, itu harusnya pengurus yang lebih mengetahui, dan direkturnya, dan juga manajer-manajernya. Jadi inilah suatu hal, saudara, bukan sekali lagi kita mau mencari-cari salah, tetapi inilah yang kita sampaikan, bahwa akal budi kita menyatakan common sense kita bahwa yang dimintakan oleh undang-undang pasal atau peraturan menteri pasal 10 ini adalah sangat-sangat baik karena kita mau membangun sistem yang berkualitas. Surat edaran Komisi Akreditasi Rumah Sakit dipimpin oleh tenaga medis, oke. Persyaratan untuk direktur disadakan. Nah, di sini dikatakan pendidikan dan pengalaman direktur tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang termuat dalam uraian tugas serta peraturan dan perundangan. Kita bertanya, mana uraian tugas tersebut daripada hal-hal ini? Nah, ini menyatakan bahwa ada kebutuhan, ada kekurangan. Nah, mari kita duduk bersama dan membuatnya. Seperti itu. Surat izin. Nah, apakah direktur perlu SIP? Karena sekarang kita sedang mau mencari direktur atau pengurus sedang mencari. Sesungguhnya, apakah perlu SIP? Nah, tugas pokok dari direktur itu saya sebutkan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya, penyelenggara tugas dan fungsi rumah sakit, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan. Sehingga seorang yang menjadi direktur tidak memerlukan SIP. Nah, jadi bagi kita, bahwa direktur harus dokter punya STR, harus. Tapi SIP, izin praktek, dia tidak perlu praktek. Fungsionalnya sebagai dokter tidak perlu. Fungsinya adalah administratif. Jadi ini adalah tanggung jawab direktur, saya tidak usah membacakan semua-semuanya. Jadi saudara, kita boleh mempelajari hal-hal tersebut. Dan, oke, tanggung jawabnya. Oke, ini kesimpulannya. Dan sebagai kesimpulan, karena saya akan memberi waktu kepada yang lain, setelah saya membedah akan kasus yang terjadi, maka saya melihat bahwa dasar hukum ini yang lemah. Memang, pengurus mengatakan, ini dasar hukum kami masih ikuti. Iya, betul, itu legal. Tetapi legalitas ini kurang bermutu. Karena kalau boleh diangkat orang dengan suara terbanyak oleh pengurus atau majelis, tetapi orang itu tidak kompeten, maka Rumah Sakit Advent Manado akan menjadi salah satu lembaga Advent yang tidak baik, yang tidak bisa menjalankan hal-hal karena orang-orang yang diangkat adalah orang-orang yang tidak kompeten. Walaupun dikatakan, oh dia loyal, dia baik, tetapi dia tidak benar. Yang kedua, petisi kami supaya terjadi harmonisasi antara pengurus dan pelaksana yayasan, yaitu direksi, maka personilnya dipilih ulang sesuai dasar hukum baru, karena menurut observasi saya, kompetensi itu harus perlu selain integritas, kejujuran. Nah, permintaan kami yang ketiga adalah buat ulang Renstra, strategi, dengan visi dan misinya. Kalau pada waktu yang kemarin, visi misi itu dibuat oleh kami, mungkin sendiri sebagai direktur, tapi sekarang ada dari divisi, ada direktur Adventist Healthcare Divisi, ada juga umat-umat Advent, baik di Sulawesi, Maluku, dan Papua, yang orang-orang brilian. Untuk membuat Renstra ini, jangan hanya dibuat oleh satu kelompok tertentu dan tidak melibatkan, tidak ada partisipasi yang luas. Padahal kita memiliki otak-otak pengalaman-pengalaman yang brilian, baik di dalam perumahsakitan maupun di luar perumahsakitan yang boleh melahirkan suatu Renstra yang baik. Ya, contohnya saya melihat bahwa waktu mendirikan daerah Minut Bitung, itu ada suatu Renstra. Sekarang kita perlu bertanya, setelah 5 tahun, 10 tahun, atau berapa tahun, apakah Renstra itu tercapai atau tidak? Nah, itu juga diatur dalam akreditasi rumah sakit, karena itu adalah hal-hal mutu. Dan keempat, hal yang sangat penting bagi saat sekarang ini secara praktis adalah hutang-hutang
sejak masa lalu itu harus dilunaskan. Memang kita mengetahui pada waktu saya datang hampir 30M, 20M sekian adalah hutang daripada rumah sakit ini. Dan kita ucapkan terima kasih bahwa kita mendapatkan suntikan dana daripada SSD divisi yang turun pada September tahun 2020 sebesar 7,2M. Tetapi masih banyak lagi hutang yang lain yang belum bisa dibayar, dan ini hutang harus dibayar. Sedangkan profit daripada hasil operasional rumah sakit ini naik turun, belum bisa membayar miliaran. Dan pada bulan Mei kemarin saya menghitung hutang yang sudah jatuh tempo sudah bernilai kurang lebih 18M. Ini berarti kita harus duduk bersama dan mencari tahu pemilik kita dengan segala hormat, yaitu Uni dan divisi, bahkan General Conference. Sebagai pemilik daripada rumah sakit ini, perlu untuk menyelesaikan hutang-hutang ini. Dana dicari dari mana, bagaimana, ya itu mari kita pikirkan. Dan permintaan saya adalah, kita adalah umat Tuhan yang mengelola akan lembaga-lembaga organisasi Tuhan ini. Sikap jujur dan integritas itu sangat penting, dan jangan lupa kita juga demokratis, partisipatoris. Ya, jangan arogan, menutup pintu dan lain sebagainya, tapi berikanlah forum dan juga membuat tindak lanjut daripada keputusan bersama itu dengan baik, sehingga tidak ada wan prestasi daripada kedua belah pihak. Jadi sekali lagi kepada pimpinan daripada pertemuan kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh pendengar yang ada pada saat ini, saya pada saat ini berbicara mungkin agak terbuka, tetapi saya tidak menyerang pihak mana-mana pun. Saya hanya menyampaikan hal yang benar. Untuk menyampaikan kritik mengenai hal-hal tersebut secara detail, ada forum yang lebih spesifik untuk kami melaksanakan hal tersebut, lebih etis dan elegan, dan saat itu kita akan bukaan seterang-terangnya. Dan tentunya pendapat pribadi saya bahwa seterang-terangnya ini bila mana kita ada diberikan forum untuk kita boleh buka-bukaan. Tetapi bila mana kita menyampaikan dan tidak didengarkan, bila mana kita mengusulkan dengan ada permintaan batas waktu dan tidak didengarkan, maka akhirnya kita harus membawa ini kepada forum yang pas secara undang-undang, yaitu forum hukum, yaitu baik polisi, jaksa, ataupun pengadilan, yang seperti di awal saya tadi katakan bahwa ada menyampaikan bahwa kasus apapun juga, jangan bawa kepada orang yang tidak seiman atau orang yang lalim atau orang yang kafir atau apa. Saya punya pendapat pribadi saya bahwa polisi, jaksa, dan hakim yang baik juga adalah wakil Allah. Jadi tidak harus diterjemahkan secara generalisata bahwa semua perkara itu jangan dibawa ke polisi. Orang boleh curi ini, orang boleh tidak hadir, dan lain sebagainya. Dan saya sangat menghormati, karena saya tahu ada seorang pemimpin kita yang ada di divisi saat sekarang ini yang menyatakan peraturan harus diikuti, melapor itu bukanlah suatu hal yang tidak baik. Bila mana laporan itu benar, laporan itu mempunyai alasan, fakta, dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan. Demikianlah kami akhiri dengan doa, kiranya Tuhan akan beserta, Roh Kudus akan beserta, sehingga kita mengatakan ya adalah ya dan tidak adalah tidak, dan kita boleh mengkonstruksikan suatu rumah sakit Advent Manado yang seharusnya dan sebaiknya, dan juga mempunyai kerangka dasar hukum, landasan hukum yang baik, dengan personil-personil yang baik, strategi yang baik, hutang lunas semuanya, dan kita berjalan dengan Roh Kudus karena kita semua mau masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Dr. Ruben Supit yang telah memaparkan dan memberi keterangan mengenai Rumah Sakit Advent Manado. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan juga penyampaian dari Bapak Edwin Asa yang akan memaparkan mengenai masalah-masalah tambahan hubungan dengan Rumah Sakit Advent Manado.
Kami persilahkan, Pak Edwin.